Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, semoga anak-anak sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi pada pagi hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 2 ya, tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran yang ketiga ini ada 3 materi yang kita bahas tentang pola irama dalam lagu, lalu pesan pada dongeng, dan menggunakan sifat pertukaran dalam operasi penjumlahan. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, sekarang kita belajar seni budaya dan prakarya tentang pola irama dalam lagu. Pola irama berirama 3 di sini ya. Nah, kita lihat pola irama merupakan satu kesatuan dengan irama dalam musik. Pola irama adalah pengulangan irama secara terus-menerus dan teratur dalam sebuah musik. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini berirama 3 ya. Contohnya pola irama berirama 3. Berirama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan banyak ketukannya. Berirama 3 artinya setiap satu birama terdiri dari 3 hitungan atau ketukan. Contoh birama 3. Kita perhatikan di sini. Yang pertama, crek dung dung. Crek dung dung. Nah, tahu kan anak-anak bagaimana ya? Nah, ini yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan jika pengulangan irama dalam hitungan ada 3 kali, ya anak-anak ya, 3 kali, maka pola iramanya adalah 3. Untuk pengulangan irama sebanyak 4 kali dalam hitungan, maka pola iramanya adalah 4. Oleh karena pola irama merupakan irama yang berulang, maka dalam pembuatan polanya harus disesuaikan dengan ketukan pada lagu atau musik tersebut. Ya anak-anak, kita lihat contoh lagu. Nah, berirama 6/4. Di sini. Kita nyanyi sama-sama yuk. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Nah, itu berirama 6/4. Ya, anak-anaknya ini contoh lagunya. Nah, sekarang pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya pesan pada dongeng. Pesan pada cerita dongeng selalu didasarkan tema dan tujuan penulis saat menyusun cerita. Sebuah dongeng banyak mengandung nilai moral dan budi pekerti yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budi pekerti dalam dongeng yang dapat dilihat dari sisi nilai moral sosial dan moral religi. Nilai moral yang ada dalam cerita dapat dijadikan sebagai ajaran maupun pedoman manusia dalam menjalani hidupnya. Nah, anak-anak kemarin sudah Bu Guru bahas ya pada materinya. Ada tentang dongeng, pesan, dan karakter atau tokoh dalam cerita dongeng. Nah, pesan atau amanat dalam cerita pasti selalu ada ya anak-anak. Ada yang berupa nasihat dan pesan moral dan nilai religi atau pesan moral. Nah,
Di sini anak-anak bisa lihat di halaman buku paket 21 ya. Ada asal mula buah kelapa. Nah, itu dongeng. Nah, anak-anak bisa mencari pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut. Jika anak-anak baca dengan teliti dan seksama, maka anak-anak akan mendapatkan pesannya apa, ya. Nah, pesannya atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulisnya itu apa. Nah, baca dengan baik-baik, lalu anak-anak cari tokoh utamanya, tokoh antagonis atau protagonis dan tritagonis ya. Kemarin juga sudah bahas semua. Lalu settingnya di mana? Settingnya, lalu amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita dongeng tersebut itu apa? Oke, anak-anak baca dengan teliti dan hayat dia apa isinya dan bagaimana ceritanya tersebut. Anak-anak membaca dongeng itu pasti anak-anak senang sekali ya. Pada waktu anak-anak mau tidur atau lagi bercerita sama orang tua, diceritakan dongeng-dongeng yang indah, pasti anak-anak tertarik. Oke. Banyak ya dongeng yang bisa anak-anak baca di buku. Nah, di perpustakaan juga banyak dongeng, buku-buku yang bisa anak-anak pinjam. Dan bermacam-macam ya ceritanya. Ada cerita kura-kura dan buaya, kelinci dan kancil dan buaya, apalagi singa, si raja hutan, monyet. Nah, itu cerita dongeng ya, cerita dongeng fabel. Fabel itu cerita yang menceritakan kehidupan hewan. Oke, anak-anak. Nah, sekarang pelajaran matematika menggunakan sifat pertukaran dalam operasi penjumlahan. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah guru bahas juga ya, sifat pertukaran itu hanya pertukaran tempat saja. Nah, sedangkan hasilnya tetap sama ya anak-anak. Nah, sifat komutatif atau pertukaran bentuk umum, nah A tambah B, nah dan seterusnya ya. Nah, ini anak-anak bisa lihat contoh soalnya. Ada penjumlahan dan perkalian di sini. Nah, ingat sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Berarti ini hanya berlaku pada bentuk penjumlahan dan perkalian saja ya anak-anak. Untuk pembagian dan pengurangan tidak bisa. Seperti itu. Oke, anak-anak. Nah, sampai di sini ya materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.